kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Perkenalkan, nama saya Said, NIM 135. Saya Muhammad Umar Khalid dengan NIM 141. Saya Haida Rozana Nafisa dengan NIM 115. Aku Naufal Rafa Putri dengan NIM 139. Aku Azaria Lutitisari dengan NIM 124. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga dapat diartikan yaitu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat karena melibatkan perlindungan kekuasaan dan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu struktur kekuasaan yang tidak transparan, insentif jabatan yang salah, dan tuntutan sosial yang tidak realistis, normalisasi pelanggaran kecil dalam kehidupan sehari-hari, rasionalisasi dan pembenaran diri, minim pengawasan dan lemahnya kontrol institusi, tekanan ekonomi atau ambisi gaya hidup yang berlebihan, budaya hierarki yang kaku dan anti kritik, keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, kurangnya pendidikan etika praktis, tidak merasa terhubung dengan akibat perbuatannya. Berikut beberapa contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh di lingkungan keluarga, seperti ibu rumah tangga menyembunyikan sebagian uang belanja bulanan dari suami untuk dibelanjakan secara pribadi tanpa diskusi. Saudara kandung meminjam uang tabungan adik untuk keperluan pribadi tanpa niat mengembalikan, lalu mengada-ngada alasan. Anak memalsukan catatan pengeluaran sekolah agar orang tua beri uang lebih untuk keperluan teman. Contoh yang kedua di lingkungan masyarakat, seperti warga memanfaatkan nama saudara yang sudah meninggal untuk bantuan klaim sosial beras desa. Pengelolaan masjid kampung mengalihkan zakat infak sedekah untuk biaya renovasi rumah pribadi. Tetangga meminta sumbangan paksa dari pedagang kaki lima untuk arisan RT. Yang ketiga, contoh di lingkungan lalu lintas, seperti pengemudi truk membayar calo pelabuhan agar antrian bongkar muat diprioritaskan meski giliran belum tiba. Penumpang taksi online meminta supir bohongkan jarak tempuh agar dapat kompensasi lebih dari aplikasi. Petugas parkir liar memeras pengendara dengan tarif ganda jika tidak bayar tunai ekstra. Korupsi memiliki dampak, yaitu kerusakan layanan publik dan infrastruktur, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi, menurunnya kualitas kompetisi pasar, meningkatkan ketidakadilan sosial dan kesenjangan sosial, efek psikologis seperti apatisme, sinisme, dan hilangnya harapan, turunnya standar kerja karena korupsi kecil dinormalisasi, kerusakan nilai moral dan integrasi lintas generasi, menurunnya kualitas SDM karena meritokrasi hilang. Solusi untuk mencegah tindakan korupsi. Pencegahan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek pendidikan, sistem, kebijakan, dan budaya. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan anti korupsi sejak dini. Penanaman nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab perlu dilakukan secara sistematis, sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga melalui pembiasaan praktik di dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, penerapan transparansi dalam setiap proses pemerintahan dan organisasi. Transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, proses rekrutmen, serta pelaporan kinerja dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Akses publik terhadap informasi merupakan komponen penting untuk menciptakan pengawasan yang efektif. Yang ketiga, penguatan mekanisme pengawasan independen. Lembaga pengawas yang bebas dari kepentingan publik dan memiliki kewenangan yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan proses pemantauan berjalan objektif. Pelindungan terhadap pelapor pelanggaran juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan tindak kejahatan. Lalu yang keempat, ada penegakan hukum yang konsisten dan memberikan efek jera. Korupsi harus ditindak dengan tegas melalui proses hukum yang adil, transparan, dan tanpa intervensi. Kepastian hukum dan penerapan sanksi yang proporsional menjadi kunci untuk menumbuhkan efek jera serta meningkatkan kepercayaan publik. Lalu yang kelima, reformasi sistem penggajian dan beban kerja. Peningkatan kesejahteraan pegawai, penataan beban kerja yang realistis, serta jalur karir yang jelas dapat mengurangi dorongan individu untuk melakukan korupsi. Sistem remunerasi yang layak akan meningkatkan profesionalisme dan loyalitas pegawai. Yang keenam, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi layanan. Prosedur administrasi yang terlalu panjang membuka celah terjadinya pungutan liar. Dengan menyederhanakan proses birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan, potensi interaksi tatap muka yang beresiko dapat diminimalkan. Dan terakhir, penguatan budaya organisasi berbasis integritas. Budaya organisasi yang mengutamakan etika, dipimpin oleh teladan yang berintegritas, mampu mendorong pegawai untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai anti korupsi, kode etik, pelatihan etika, serta kontrol internal yang kuat diperlukan untuk menjaga konsistensi perilaku.